Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan beberapa pesan yang kami rasa perlu untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Perlu diingat bahwa Indonesia merupakan negara plural, yaitu negara dengan berbagai macam keberagaman, salah satunya adalah agama. Keberagaman umat beragama merupakan kenyataan yang tidak dapat kita hindari, karena Indonesia sendiri memang memiliki banyak agama yang dapat dianut oleh setiap orang. Sesuai makna Bhinneka Tunggal Ika, yaitu kita memang ditakdirkan sebagai pribadi yang berbeda satu sama lain, namun tetap satu tujuan. Sehingga setiap umat beragama wajib untuk mengakui, menghormati, serta menghargai agama lain tanpa membeda-bedakan. Dengan demikian, kita harus saling menghargai dan menghormati semua orang tanpa terkecuali, sehingga kehidupan kita akan berjalan dengan baik, nyaman, dan tentram. Oleh karena itu, marilah kita menerapkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari kita secara terus-menerus. Hal tersebut dapat kami sampaikan karena dalam beberapa tahun terakhir, terdapat beberapa tindakan intoleransi yang menimpa kelompok atau golongan-golongan. Salah satunya ialah kasus penolakan pembangunan renovasi total Gereja Santo Yosef di Karimun. Para permisa sekalian, berikut adalah kronologi terjadinya penolakan massa pada Gereja Santo Yosef di Kepulauan Riau. Gereja yang sudah berdiri sejak 1928 itu ingin melakukan renovasi total karena kapasitas gereja itu dianggap sudah tidak memadai untuk menampung umat Katolik di wilayah itu. Berdasarkan data, umat Katolik yang terdaftar mencapai 700 orang, sementara kapasitas gereja itu hanya 100 orang. Sebelumnya, kelompok warga mengatasnamakan Forum Umat Islam Bersatu atau FUIB menolak pembangunan gereja paroki Santo Yosef di tengah kota Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau pada 6 Februari silam. Peristiwa ini dimulai pukul 13.55 waktu Indonesia bagian Barat. Massa yang menolak mulai berkumpul dan mengerumuni gereja. Kondisi ini mulai memanas saat memasuki pukul 14.28 waktu Indonesia bagian Barat. Massa yang berkerumunan ini mulai menggoncangkan pagar dan melontarkan caci maki. Sekitar pukul 15.15 waktu Indonesia bagian Barat, polisi membawa satu orang panitia ke Polres Karimun dan disusul oleh satu panitia lainnya untuk ikut ke Polres. Di saat ketiganya masih berada di Polres, ada sejumlah massa yang berunjuk rasa di sana. Polisi lalu mempertemukan pihak gereja dengan para demonstran. Suasana mulai mereda setelah Romo Paroki bertemu dengan Bupati dan Kapolres. Dan sekitar pukul 20.26 waktu Indonesia bagian Barat, ketiganya baru kembali ke gereja. Penolakan renovasi gereja ini awalnya muncul pada 2013. Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Karimun menarik rekomendasi renovasi rumah ibadah karena sejumlah pihak mendesak agar bangunan tidak lebih tinggi dari kantor bupati atau sekitar 12 meter dan tidak ada salib beserta patung di luar gereja. Syarat itu kemudian dipenuhi panitia renovasi gereja dan akhirnya pemerintah Kabupaten Karimun menerbitkan IMB Renovasi Total Gereja Santo Yosef pada Oktober 2019. Namun, renovasi tetap belum bisa dimulai karena muncul gugatan dari Aliansi Peduli Karimun atau APK terhadap IMB Renovasi Total yang dikeluarkan oleh Pemkab kepada Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Dilansir dari BBC News, penolakan tersebut dilakukan oleh sekelompok FUIB dengan alasan bahwa daerah Karimun dihuni mayoritas Muslim. Hal yang serupa juga terjadi di berbagai daerah
seperti kasus yang baru-baru ini terjadi di kota Cilegon pada sekitar bulan September 2022 lalu yang menimpa gereja HKBP Maranatha Cilegon. Dari permasalahan tersebut dapat terlihat bahwa permasalahan intoleransi di Indonesia masih beberapa kali terjadi dalam kehidupan bermasyarakat kita. Permasalahan intoleransi juga dengan jelas bertolak belakang dengan implementasi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E dan Pasal 29, yang dimana secara garis besar menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk memeluk agama dan meyakini kepercayaannya selama hal tersebut tidak melanggar norma-norma yang berlaku. Mengingat hal tersebut, kita harus dapat merefleksikan diri kita masing-masing karena hal tersebut dapat dicegah mulai dari diri sendiri. Selain itu, mari kita mengingat peran pahlawan-pahlawan kita di masa lampau. Salah satunya adalah Bung Hatta yang memperjuangkan hak kebebasan golongan minoritas pada masa itu dengan merevisi sila pertama yang awalnya berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang membuat beberapa golongan minoritas merasa keberatan. Inti dari kasus-kasus tersebut adalah adanya ketidakpahaman dan kurangnya ideologi keberagaman yang harus diatasi dengan berbagai cara yang dapat diterapkan, yaitu dengan memperluas dan menambah intensitas edukasi mengenai pentingnya saling menghargai dan saling menghormati untuk satu dengan yang lain. Edukasi tersebut juga perlu diperbanyak di sosial media yang dapat diakses oleh semua orang, semua kalangan, di mana saja dan kapan saja. Akhir kata, mari kita bersama bergandeng tangan memberantas intoleransi. Sekian dari kami, terima kasih.